Seringkali orang baik hanyalah karakter figuran dalam drama kehidupan orang lain. Ia tersenyum, membantu, sabar, dan akhirnya dilupakan. Kita diajarkan sejak kecil bahwa menjadi baik adalah kunci kesuksesan, bahwa kejujuran membuka jalan, bahwa ketulusan akan membawa berkah. Tapi mari kita berhenti sejenak dan jujur kepada diri sendiri. Kebaikan, jika berdiri sendiri, justru sering menjadi alasan utama mengapa seseorang tersingkir. Dunia tidak memberi penghargaan kepada mereka yang semata-mata baik. Dunia tidak bekerja dengan sistem meritokrasi moral. Dia bergerak menurut kepentingan, persepsi, dan kuasa narasi. Maka orang baik yang tak paham cara memainkan permainan itu akan terjebak dalam labirin pengorbanan, diperas oleh ekspektasi, dan akhirnya tumbang oleh rasa kecewa yang dibiarkan sendiri. Dunia bukan ruang apresiasi, ia adalah medan negosiasi dan kebaikan bila tidak dibarengi kecerdikan. Hanya menjadi kartu yang dimainkan pihak lain. Inilah mengapa Machiavelli, tokoh yang kerap dituduh amoral, justru bisa menjadi mentor tak terduga dalam pengembangan diri. Dalam karyanya Dua Prinsip, ia tidak mengajak untuk menjadi jahat, ia justru memperingatkan bahwa kebaikan yang tidak strategis adalah kelemahan yang mengundang penaklukan. Menurutnya, manusia itu egois, pelin-pelan, dan penuh kepura-puraan. Maka orang yang naif tentang karakter manusia akan selalu menjadi korban, bukan karena kekurangannya, tetapi karena terlalu percaya. Machiavelli tidak membenci kebajikan, ia hanya meletakkannya dalam dunia nyata, bukan dalam mimpi-mimpi manis, kebajikan yang tidak pandai membaca konteks. Yang tidak tahu kapan harus mundur atau sembunyi, hanyalah senjata tumpul. Orang baik yang tidak menguasai seni persepsi akan mudah dilangkahan. Orang jujur yang tak memahami kapan harus diam akan mudah dibaca, dan karena itu mudah ditikam. Kuncinya bukan pada pengkhianatan nilai, tetapi pada kesadaran bahwa nilai terus berfungsi. Ini bukan seruan untuk menjadi penipu. Ini adalah dorongan untuk tidak menjadi transparan secara gegabah. Bukan semua orang perlu tahu isi kepala dan hati Anda. Informasi adalah kekuasaan, maka menguasai informasi tentang diri sendiri, menyaring yang dibagikan, dan menutup sebagian ruang batin adalah tindakan bukan hanya bijak, tetapi juga perlu. Persepsi bukan sekadar opini orang lain. Ia adalah realitas alternatif yang menentukan cara Anda diperlakukan. Jika Anda terlihat lemah, dunia tidak akan repot memverifikasi kenyataan, ia akan menelan persepsi itu dan bertindak atas dasar itu. Maka seni menciptakan kesan menjadi bagian dari pertahanan diri. Ini bukan manipulasi murahan. Ini adalah strategi untuk tidak menjadi mangsa dalam sistem yang dibangun oleh asumsi dan ekspektasi. Seorang yang berbakat, jika tampak ragu, akan dianggap tidak layak. Seorang yang cerdas, jika terlihat takut, akan dianggap remeh. Maka langkah pertama untuk bertahan bukanlah meningkatkan isi kepala, tetapi mengendalikan cara Anda terlihat. Orang yang tampak tenang saat seisi ruangan panik akan lebih dipercaya, bukan karena isinya paling benar, tapi karena tubuhnya tidak memberi sinyal panik. Disinilah kontrol emosi menjadi kekuatan paling elegan. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan bereaksi, sedikit digertak, ia marah, sedikit diabaikan, ia meratap, sedikit dikritik, ia meradang. Ketidakterkendalian ini adalah undangan terbuka bagi siapa saja untuk menguji batas Anda. Dan sekali batas itu terlihat, tak ada lagi rasa hormat. Sebaliknya, orang yang tahu kapan diam, tahu kapan mengabaikan, tahu kapan menunggu, akan terlihat seperti batu karang dalam gelombang. Ia tidak mudah dikuasai, dan mereka yang tidak bisa dikuasai akan dihormati. Seni penguasaan diri bukan soal menindas perasaan, tetapi mengatur waktunya. Amarah yang meledak saat tak ada gunanya hanya akan melukai diri sendiri. Tapi amarah yang disimpan, dikendalikan, dan dilepaskan pada momen yang menghentak itulah kekuasaan. Sama seperti kesabaran. Kesabaran yang pasif akan dipelintir jadi alasan eksploitasi, tapi kesabaran yang strategis, yang mengamati, menghitung, dan memilih momen yang paling menentukan itulah kebajikan sejati. Maka kebaikan tidak harus dilepaskan, dia harus dipersenjatai. Kebaikan bukan lagi tentang menjadi putih bersih, tetapi tentang kapan memunculkan cahaya dan kapan meredupkannya. Dunia terlalu penuh dengan manipulasi untuk dihuni oleh orang jujur yang polos. Maka menjadi baik hari ini berarti menggabungkan moralitas dengan kecakapan bertahan menjadi bijak. Bukan sekadar lurus, menjadi kuat, bukan sekadar benar. Jangan terus percaya bahwa menjadi orang yang menyenangkan sudah cukup. Orang yang terlalu mudah ditebak akan selalu dikendalikan.
Orang yang terlalu banyak bicara akan kehabisan energi. Orang yang terlalu ingin dimengerti akan dilumat oleh interpretasi orang lain. Jadilah misterius secukupnya. Berikan celah bagi orang untuk menebak. Orang yang tidak bisa ditebak, sulit untuk dikendalikan. Dan dalam dunia ini, itu adalah bentuk kekuasaan yang paling tenang. Dalam dunia yang penuh kebisingan dan citra, keheningan adalah bentuk elegan dari kontrol. Diam bukan berarti pasif. Diam bisa menjadi strategi. Ia adalah ruang kosong yang membuat lawan bertanya-tanya. Ia menciptakan ketegangan yang tidak bisa ditangkap oleh algoritma reaksi. Maka kendalikan kata-katamu seperti mengendalikan pisau. Jangan berikan terlalu banyak. Jangan menjelaskan segalanya. Orang yang terlalu banyak menjelaskan seringkali adalah orang yang kehilangan kendali atas narasinya sendiri. Di ujungnya, yang memisahkan mereka, yang berkembang dari, yang tersisih bukan sekadar kualitas, tetapi strategi. Dunia tidak mengenang mereka yang mengikuti semua aturan dengan taat. Dunia mengenang mereka yang mengubah permainan dan menetapkan aturan baru. Maka bila ingin berkembang, jangan hanya menjadi baik, jadilah baik yang tahu kapan diam, kapan bergerak, kapan bersinar, dan kapan menghilang. Karena pada akhirnya, dunia bukanlah panggung bagi mereka yang hanya hadir, dunia adalah panggung bagi mereka yang tahu kapan harus tampil dan kapan harus menghilang, agar ketika mereka muncul, seluruh ruangan diam dan menatap.